Halo, Yo, halo. mana? Halo, San. Oke, mantap. Asik. Akhirnya masuk podcast juga. Hei, lagi ngapain ini? Lagi tiduran aja. Weekend ya? Menikmati Iya, weekend. tapi tadi dari pagi depan laptop sih. Ini baru ngepost, si bos minta ngepost IG. Tapi udahlah, mau dikosongin aja nih sampai sore nih. Wih, gawean tadi. Lu ada gawean juga hari Sabtu biasanya? Sebenarnya gue tuh kerja tuh dari Senin sampai Sabtu sih. Cuma Sabtu tuh cenderung setengah hari. Hmm. Dan waktunya kadang tuh gue ke proyek gitu ngawas. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. ke lapangan lah hari Sabtu biasanya. Biasanya. Tapi kalau yang hari ini cuman di rumah aja. Di rumah, karena kemarin habis ya lembur-lembur terus sih seminggu ini sebenarnya. Iya. Alhamdulillah. Ya terus kebetulan ya udah pengen di rumah aja, nggak berangkat lah. Iya udahlah. Sementara ini mah di rumah aja lu. Lu tapi Lu- kalau keluar ngikutin protokol kan tetap. Iya pastilah, masker semua, hand sanitizer bawa. Iya harus itu. Kawan-kawan yang mendengarkan Kalau ya. kalau pakai face shield masih susah nih. Risih. Iya. Tapi lu pernah nyoba emang pakai face shield terus digabung helm gitu? Enggak sih, belum pernah. Gimana? Kayak Face shield ribet terus juga digabungin kan sih? lagi. Nggak bisa kayaknya. Double gitu. Iya makanya. Nggak bisa sih. Lu di rumah aja San, berarti San. Ya di rumah tapi gue tiap weekend juga ada jatah keluar sekali. Eh, Biar nggak penat gitu di rumah. Membucin. Membucin enggak lah. Oh. Si Kimi kan di BSD sekarang. Oh, emang orang BSD. Emang orang BSD dia. I see. Heeh. Nggak bisa ngapel dong. Hah? Ya udah berapa bulan nggak ketemu, nggak bisa ngapel. Nah tapi gini, belum lama ini dia kan ngurus tugas akhir tuh. Oh Terus iya. jadi dia ada waktu 2-3 hari gitu ke Bandung, disitulah baru. Mantap. Iya. Berarti banyak tim yang masih di kantor dong ya lagi kayak gini ya. Tetap harus di kantor ya. Apa enggak? Kita WFH semua kok. Oh, PC-nya Komputer dibawa semua ke rumah. Ah, isi. Iya. Kalau Oke. kalau di lu gimana? Gua kemarin karena apa ya? Jadi kebetulan waktu itu tuh pas karena WFH itu proyek belum ada yang masuk lagi. Jadi kayak proyek dikit-dikit aja gitu, kayak bersihin rapihin ini gitu. Itu jadi maksudnya kayak proyek yang dari sebelum-sebelumnya gitu. Iya, kayak proyek sebelum Maret gitu. Maret kan mulai PSBB ya, Mm-mm. mulai WFH juga. Mm. Nah, kita akhirnya tukang literally semua pulang, sisa 2 biji doang, 2 biji. 2 orang. Jadi tukang dari sekitar 30-40 orang itu pulang semua. I see, I see. 40 lebih lah, 40 lebih lumayan. Jadi sisa 2 orang doang. Jadi kita nggak bisa kerja apa-apa, proyek masuk juga seadanya. Jadi maksud lu yang tukang di sini tuh maksudnya bagian apa yang emang di lapangan gitu maksudnya? Iya, di furniture-nya sih. Di lapangan ada untuk sipil kayak misalnya bikin partisi gitu-gitu untuk sipil, listrik dan lain-lain. Di lapangan ada itu. Tiap proyek biasanya ada yang 10, ada yang 20, ada yang 5 orang doang juga ada gitu. Nah kalau gua nanya yang lu role-nya apa kalau di studio lu nih? Studio atau kantor sih nyebutnya nih? Kantor sih, Kantor ya. kantor. Kalau gue waktu itu tertulisnya desainer sebenarnya. Cuma ya sering namanya jadi supervisor, terus jadi quality control juga sih, kadang ke bengkel gitu. Sih. Jadi yang gua tangkap Jadi tuh bolak-balik bengkel, bolak-balik proyek juga sebenarnya. Jarang sebenarnya. Justru desain tuh gue sebenarnya dikit banget. Lebih sering ke Sering ngawas sih. Sama jadi gini. QC ya QC. Ya QC. Jadi karena sistemnya tuh kayak sistem klien lama gitu loh. Langganan maksudnya? Iya langganan, jadi kayak cukup repetitif gitu si desainnya. Ikutin yang lama dan lumayan jadul gitu gayanya emang. Karena kantor BUMN juga, jadi nggak bisa aneh-aneh kan. Apa sih namanya, Ri? Apanya? Nama kantor lu? Kantor gua Ardi Pratama. Ardi Pratama? Ardi. Oke. Ardi Pratama ya? Kantornya di Bogor ada. Itu yang gua tangkap tuh jadi berarti kayak
lu kan kalau tertulisnya title-nya itu designer tadi kan, specifically interior designer berarti kan? Iya. Nah, tapi yang tukang jadi kalau lu kan quality control berarti lu bolak-balik ke bengkel sama ke lapangan berarti. Iya. Dan di bengkel itu ada yang tukang tadi yang sekarang tinggal sisa 2. Oh iya. Yang ngurusin bikin furniture segala macamnya kayak gitu ya. Berarti itu kayak furniture pun ini ya, in-house berarti. Bikin sendiri maksudnya? Iya, bikin sendiri. Iya. Jadi emang ada bengkel sendiri. Kita ada warehouse dari dulu. Kayak ada punya satu lapak gitu, lumayan gede sih. Dia ada berapa tim juga. Lumayan gede sih. I see. Kalau di warehouse tuh biasanya ada 30 orangan itu. Dari 30 sisa 2 tadi. Cuma dari pas setelah lebaran itu udah mulai datang. Pelan-pelan ya. Udah mulai. Ya udah lumayan semua sih. Sebenarnya udah semua sih kayaknya. Udah mulai masuk lagi semuanya. Nah, tapi yang sisa 2 tadi lu bilang tuh maksudnya mereka yang memvolunteerkan diri untuk kayak udah deh gue stay aja di sini, tetap lanjut gawe datang ke kantor atau gimana? Itu jadi kebanyakan tuh tukang-tukangnya tuh dari Jawa kan. Jadi kontrakan di sini. Jadi ada yang emang pengen ditinggal di sini aja gitu. Sih nggak milih pulang kampung ya? Iya, ada yang rumahnya deket juga. Jadi yang rumahnya deket 1, yang emang nggak mau pulang 1, terus yang ngalah ada 1. Gitu. Sebenarnya ada 3, cuma yang ada yang 1 yang pulang jarang datang gitu. Iya. Nah kalau lu sendiri gimana? Di rumah. Oh di rumah? Di rumah. Emang rumah lu sendiri? Gue pikir lu ngekos. Enggak. Masih deket sih hitungannya. Walaupun di Bogor kayak sejam doang gitu. Kayak sama kayak ke kota sih. Commute-nya naik apa? Motor berarti? Motor. Cinta itu motor idaman. Oke. Motor biru. Ya udah, kalau gitu kita langsung saja ini. Siap. Membahas masa-masa perjuangan. Masa-masa halu. Cukup halu sih. Setengah tahun yang cukup halu. Iya. Bisa ini dulu nggak dimulai dari lu coba jelasin secara singkat deh kayak lu tuh bikin karyanya apa gitu. Oke. Jadi mau karyanya aja apa cerita bikinnya gitu? Karyanya aja, ntar kalau cerita bikin kita along the way. Oke. Jadi sebenarnya karya ini tuh berangkat dari kehaluan gue juga sih. Jadi waktu itu gue ngerasa kalau tingkat ibadah gue tuh sebenarnya kurang berkualitas gitu kan. Tapi dulu gue yang sangat menyalahkan keadaan, jadi suka nyalahin keadaan gitu kan. Ini panas, ini kedinginan gitu, ini bau, ini gerah gitu. Jadi gue tuh mencoba untuk bikin suatu fasilitas yang emang senyaman mungkin buat ibadah. Jadi kita tuh kualitas ibadahnya tuh cukup tinggi gitu loh. Maksudnya kualitas ibadah tuh ya lebih ke ini sih, kayak kenyamanan. Pas gua misalnya gua lagi baca surat apa, terus kayak kepikiran aduh kok agak panas ya gitu loh. Jadi kayak gitu loh. Harusnya kan nggak boleh gitu. Gua harusnya fokus baca surat aja gitu. Oh, jadi biar konsen ya? Konsentrasi, lebih ke konsentrasi. I see. Gitu. Jadi nah akhirnya gua nyoba fasilitas itu ya. Jadi gua akhirnya ngeriset beberapa material. Jadi kalau interior itu basicnya tuh sebenarnya kalau dirinci basicnya cuma 3 sih, kayak elemen interior ya, kayak cuma lantai, dinding, sama ceiling, langit-langit. Oke. Jadi dari 3 itu aja gue mau olah dulu tuh. Jadi misalnya lantainya harus lantai apa yang adem, misalnya lantai kayu yang kalau nggak panas banget gitu. Terus yang nggak dingin banget nggak gitu. Terus akhirnya gue riset, ya ada kesimpulan, cukup banyak respondennya waktu itu. Akhirnya gue coba bikin sebuah fasilitas ibadah, tapi secara menyeluruh ya, nggak cuma untuk sholat gitu. Jadi ada kegiatan juga. Jadi misalnya ada Islamic Center lah gue bikinnya, jadi gitu. I see. Jadi emang suatu fasilitas yang benar-benar mewadahi semua aktivitas syariah kayak secara muslim gitu di sebuah tempat. Ada target spesifiknya nggak tuh waktu lu coba riset itu tuh? Pasarnya, maksudnya yang usernya? Iya.
usernya tuh waktu itu lebih ke ini apa, anak-anak muda. Jadi gue waktu itu ngambilnya di Depok karena jadi kan kita harus milih site gitu kan San. Ya. Nah waktu itu kebetulan di Depok tuh ada tanah kosong gitu di tengah kota dan jalan besar juga. Kenapa gue ngambil Depok? Karena waktu itu si remaja-remajanya tuh kebanyakan kasus gitu loh. Kasus gimana nih? Iya kasus apa ya, si simpelnya kayak ini anak Depok nih, waktu itu di Depok ada begal bocah anak remaja gitu-gitu. Jadi terus gue sempet nonton 86 juga, banyak banget cerita yang di Depok gitu. Kayak kan banyak ya, misalnya tim Jaguar gitu loh, itu kan di Depok kalau nggak salah ya. Atau di Bandung ya, gue lupa deh. Pokoknya di Depok cukup banyak gitu. I see. Akhirnya gue ngambil coba deh di Depok gitu, dan ya udah cocok, ada site-nya juga. Akhirnya gue nyari denah yang cocok, ya udah gue masukin. Gitu. Pasarnya tuh anak muda, terus karena banyak ini juga ya, banyak kampus di situ, ada 2 apa 3 lebih gitu. Ya, termasuk terus mahasiswi juga UI, terus ada Gunadarma, yang swasta juga ada beberapa yang lain gitu. Terus gue juga waktu itu bikin fasilitasnya tuh ada kayak semacam area diskusi gitu. Jadi misalnya orang yang misalnya non muslim gitu, emang pengen ngobrol tentang sejarah Islam atau budaya Islam gitu, sebenarnya bisa juga. Tapi itu enggak, untuk elemen interiornya gue cuma ngewadahin. Tapi untuk itu lebih ke sistem sih. Sebenarnya gue banyaknya di sistem, yang harus dibenerin tuh di sistem ya, bukan fasilitasnya tuh nggak terlalu ngaruh gitu sebenarnya. I see. Tadi lu jelasin tuh kan kata kuncinya tuh si Islamic Center itu kan tadi. Iya. Nah, maksudnya kan tadi bahkan lu sampai kayak nyari dulu lahan kosong yang kira-kira bisa jadi gambaran nih, patokan yang site-nya tadi kan, yang kalau misalnya ini diandaikan, disimulasikan menjadi sebuah proyek yang benar, itu kan kayak lu milih si lahan kosong tadi yang lu temuin. Nah, itu tuh berarti bener atau enggak kalau misalnya gue bilang lu tuh kayak ngebangun masjid? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu, tapi masjidnya itu udah sekalian dengan tadi sistem-sistemnya yang lu pikirin, kayak ada tempat nongkrongnya juga, kayak tempat ngobrol gitu juga, kayak gitu nggak sih? Iya. Ada tambahan gitu. Ada. Gue penasaran kenapa lu menyebutnya itu Islamic Center gitu. Kenapa nggak lu bilang kayak ya udah lu coba membangun masjid gitu? Oh gitu. Merancang masjid. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau di tugas interior itu kan ada tahapannya kan. Kayak makin semester akhir tuh sebenarnya proyeknya tuh kurang lebih harus makin besar lah. Oke. Besar tuh apa maksudnya perbandingannya tuh? Fasilitasnya, skalanya. Jadi misalkan skalanya, oke. Tahun kedua itu rumah dan apartemen. Tahun ketiga itu retail store sama kantor. Tahun keempat itu gue waktu itu ada public facility, gue bikin pasar tradisional gitu. Ya pasar tradisional. Terus yang terakhir ini TA ini ya kurang lebih public juga. Public facility, cuma yang skalanya agak cukup besar lagi gitu, dan mewadahi komunitas yang lebih besar gitu. I see. Nah jadi skala masjid, awalnya gue mau bikin masjid, cuma skala masjid itu sebenarnya terlalu kecil untuk tugas akhir gitu loh. Oke. Gitu, dan akhirnya disaranin sama dosen itu, kamu mending bikin fasilitas lain, kenapa nggak bikin Islamic Center aja. Jadi peradaban Islam itu bukan peradaban ya, kayak apa ya, kayak siklus tempat beribadah misalnya gitu. Ibadah kan nggak cuma sholat, ibadah tuh bisa zakat juga, bisa cari ilmu juga, bisa dakwah, bisa sharing juga kan. Jadi gue pengen dalam waktu yang cukup panjang itu bisa nampung semua aktivitas yang bakal ada gitu. Jadi gini, masjid itu tempat ibadah, bakal berkembang jadi tempat belajar, bakal berkembang jadi tempat dakwah juga, bakal berkembang jadi gue agak lupa, jadi bakal berkembang jadi nanti lama-lama si masjid itu bakal mempengaruhi
si rumah-rumah yang Sekitarnya. sekitar situ. Hmm. Jadi sebenarnya budayanya juga nanti berkembang terus ke sekitar-sekitar. Jadi makin besar, bisa aja jadi nanti kota Depok tuh sebenarnya jadi kota yang cukup muslim, kayak setara dengan Aceh gitu. Gitu. Harapannya gitu sih. Makanya gue ngambil Islamic Center akhirnya. I see. Jadi intinya yang membedakan masjid dan Islamic Center yang lu rancang ini tuh lebih ke, kalau masjid ya udah kan tadi lu bilang kayak emang difokuskan untuk beribadah saja kan. Dan sholat. Kalau misalnya ya untuk sholat tadi kan. Nah kalau misalnya Islamic Center tuh pokoknya perbedaannya itu udah fasilitasnya jauh lebih lengkap lah ya, jauh lebih banyak. Ya betul. Betul. Manajemennya juga lebih panjang. Lebih kompleks ya. Ya. I see. Lebih kompleks. Oke. Itu jadi kurang lebih penggambaran kasarnya lah ya si karya TA lu ini tuh. Ya kurang lebih gitu. Oke. Nah ini kita mulai dari yang paling ini dulu deh. Yang paling awal lah pastinya di bab 1 ya. Itu adalah latar belakang. Kenapa lu, bukan kenapa sih, kayak awalnya gimana, maksudnya tadi kan lu udah cerita sedikit gitu kan, kayak kenapanya kan, kayak dari panas gitu ya kan. Terus atau bahkan terlalu dingin, terus bau dan segala macem. Nah di latar belakang tuh lu menceritakannya gimana, Ri? Kalau dari latar belakang, jadi waktu itu sebenarnya latar belakangnya tuh gue bagi jadi 3 kalau nggak salah ya. Oke. Jadi yang pertama itu karena kualitas sholat. Jadi kan gue sebelumnya bikin, waktu itu gue bagi 3 kan sebenarnya. Yang pertama itu karena, jadi sebelumnya gue tuh bikin responden dulu, gue bikin kuesioner, gue sebar. Ya cukup banyak juga ternyata. Jadi untuk kasaran gue pertanyaan itu cukup banyak, sampai 200-an. Wah. Kuesioner online ya. 210 kalau nggak salah. Itu lu target 200 atau emang dapatnya segitu? Target gue cuma 50 apa ya? Oke. Mantap. Jadi waktu itu dibantu bokap gue yang emang banyak banget grupnya itu. Ya alhamdulillah dapat 210, cukup dapat gitu kan. Ya. Benar-benar banyak banget. Bukan cukup, itu udah mantep lah pokoknya. Sangat cukup. Kalau dibanding sama ini ya, sama TA kawan-kawan yang lain gitu ya. Ya. Jadi karena sensitif juga kan, si kualitas sholat ini kan sebenarnya ya kita 5 waktu minimal gitu loh. Ya. Dalam sehari. Ya. Jadi cukup sensitif gitu. Betul, topiknya sangat apa ya? Sangat intriguing. Iya. Ya. Terus akhirnya gue nanya, gimana kualitas sholat Anda sekarang? Kalau cuaca apa? Kalau vibe-nya, bukan vibe ya apa? Kalau tempatnya dingin, terus lantainya prefer apa? Kalau wangi lebih enak apa enggak? Terus lampunya lebih enak redup atau terang gitu. Jadi kayak gitu-gitu nanya. Akhirnya emang responnya beda-beda. Ada yang emang udah biasa aja. Itu mau balik ke iman masing-masing. Ada yang gitu. Standar ya. Bener juga kan kalau dipikir sebenarnya. Iya, benar. Jadi nggak ada yang salah gitu. Ada yang, ya ini enaknya rapi, bersih, terus ada sajadah, empuk gitu, karpet atau lantai kayu gitu kan. Iya. Terus bla 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 and so on lah pokoknya. Terus emang mereka prefer fasilitas yang emang cukup baik gitu. Jadi ada tuntutan emang untuk kualitas yang lebih baik, fasilitasnya juga harus baik gitu kan. Iya. Nah itu latar belakang pertama. Latar belakang kedua itu untuk kayak apa ya? Kayak untuk memfasilitasi. Jadi waktu itu kebetulan yang namanya hijrah ya San. Hijrah tuh bener-bener lagi ngetren banget. Jadi itu mahasiswa, terus ya pemuda-pemudi itu yang emang lagi hijrah gitu, sangat butuh tempat untuk belajar jadinya gitu loh. Jadi mereka tuh seneng banget sama yang namanya dakwah. Mereka dengerin ustadz terkenal siapa, diundang gitu kan, mereka duduk dengerin, sholat bareng. Itu mereka seneng banget dan gue pengen memfasilitasi itu gitu.
di satu tempat. Jadi untuk wadah diskusi, wadah sharing, dakwah, terus untuk kegiatan-kegiatan muslim lainnya yang cukup baik buat lingkungan di Depok itu. Berarti yang tadi lu maksud anak-anak muda yang berhijrah ini tuh mostly adalah si ini ya, mahasiswa-mahasiswi gitu ya? Iya, kan yang lu bilang tadi mention di awal kan lingkungan kampus kan? Iya. Dan ini juga sih, di Depok tuh sebenarnya banyak toko-toko gitu kan. Jadi banyak bukan orang kantoran, kayak pekerja lah pokoknya. Pekerja lah. Yang emang setelah kerja tuh bingung mau ngapain gitu. Akhirnya emang jalannya gede, jalannya cukup besar ya. Karena ini terkait dengan site juga. Akhirnya gue naruhnya di Depok gitu loh. I see. Gitu. Jadi untuk fasilitas mereka juga. Terus yang ketiga itu gue lupa deh. Ada di, gue lupa baca juga sih. Aduh lupa kan. Jadi ada yang ketiga tuh, ada satu lagi alasannya. Tapi masih mirip-mirip kalau nggak salah sih. Masih nyambung lah ya. Bisa disinergikan dengan itu. Nah, gue penasaran kayak yang lu mention di awal juga, lu tuh mencari lahan kosong itu tuh, apakah memang kayak mahasiswa-mahasiswi desain interior kita tuh kayak quote-unquote dituntut untuk benar-benar mensimulasikannya tuh sampai senyata mungkin gitu. Jadi kayak harus nyari lahan yang kosong, jadi seakan-akan kayak itu tuh memang kayak proyek beneran gitu nggak sih? Atau gimana? Iya, jadi itu salah satu kriteria ya. Kriteria untuk tugas akhir gitu. Jadi lo harus menemukan site yang cocok, di mana dan komunitas apa yang bakal lo provide dan kenapa di tempat itu. Jadi saat ini sebenarnya sangat berpengaruh ke desain sebenarnya. Jadi misalnya desain lu tengah hutan, ya sayang gitu kalau interior tuh banyak sekat-sekat gitu kan, sayang gitu kan view-nya. Terus misalnya lu di kota yang panas banget, ya lu nggak bisa nyekatnya itu dengan partisi full yang terlalu ketutup ya. Lu harus ada ventilasi. Sebisa mungkin tuh mungkin nggak pakai AC misalkan gitu kan. Iya. Jadi ventilasi, terus dindingnya lu harus ganti gitu. Sebenarnya berpengaruh sama arsitektur juga sedikit gitu. Tapi maksudnya kan kalau kasus lu memang tadi lu sendiri juga dapet lahan yang kosong dekat jalan gede, jalan protokol, gue bisa bilang jalan protokol nggak berarti? Bisa. Nah itu, tapi bisa nggak kayak misalnya memang si anak desain interior ini bukan dapet yang lahan yang benar-benar kosong terus kita tinggal mikirin mau ditaruh apa di situ, tapi lebih ke ngutang-atik sebuah gedung yang memang sudah ada gitu, tapi interiornya kita rombak gitu. Oh, oke. Itu bisa nggak sih? Oke, bisa dua-duanya bisa. Jadi gini, sebenarnya bisa dua ya kalau site itu kan. Jadi ada yang emang lahan kosong, kebetulan gue lahan kosong tipenya. Iya. Ada yang ngolah bangunan lama. Oke. Jadi misalnya restoran bangunannya itu, terus mau lo ganti jadi perpustakaan, kantor dan lain-lain gitu kan. Nah, ada juga yang revitalisasi. Jadi misalnya Namira. Teman kita Namira. Teman kita Namira itu dia bagus. Jadi dia ngambil salah satu bangunan apa ya bahasanya ya? Jadul tuh apa ya? Bangunan tua ya. Kita bangunan tua lah. Iya. Yang masih dipakai sebenarnya. Bangunan bersejarah gitu kehitungnya enggak? Enggak sampai bersejarah sih. Tapi pokoknya bangunan tua. Soalnya masih dipakai. Bangunan tua. Contohnya ini. Ada salah satu resto dekat ITB yang pakai rumah lama. Samping persis, tahu gak? Resto. Sekarang resto dia. Warpas, bukan? Ya kalau boleh sebut merek mah. boleh. Oh, ya. Boleh. Nah, jadi Warpas itu kan sebenarnya rumah awalnya kan. Nah itu cuma dia tuh bener-bener nggak boleh ngebongkar apa-apa. Jadi fasadnya tuh nggak boleh diolah sama sekali. Oke. Gitu. Terus jadi, yang boleh diutak-atik bener-bener apanya? Dalamnya aja udah.
Jadi fungsi ruangnya diubah gitu aja. I see. Jadi karena itu bangunan bersejarah yang harus dilestarikan juga. Jadi 66 tuh emang ngolah isinya aja gitu. Difungsikannya sebagai fasilitas lain. Gue lupa dia bikin apa. Kalau dicat ulang gitu. Kayak gitu boleh? Cat ulang depannya ya nggak boleh. Mungkin dalamnya masih boleh. I see. Secara fasad arsitekturnya nggak boleh. Kayak gitu San. Oke. Iya. Jadi memang ada 3 tadi ya. Yang gue tangkap tuh ada satu yang memang simulasiin ke tanah kosong ya, ke lahan kosong kayak lu contohnya. Terus yang kedua itu yang bangunan lama dirombak. Ya. Terus yang ketiga itu yang revitalisasi. Ya, yang revitalisasi bisa masuk ke yang rombak ini. Oh, bisa masuk. Bisa masuk. Oh, oke. Intinya bangunan tua lah ya, yang diutak-atik. Bangunan tua. Betul. Oke, sih. Latar belakang tadi ada lanjutan nggak, Ri? Atau 3 tadi berarti ya? Iya, cuma itu aja sih. Yang pertama tuh tadi kualitas. Iya sih, yang lu tanyain lewat kuesioner online kan? Betul. Terus yang kedua lu pengen memang ada cita-cita untuk membangun fasilitas tadi. Terus yang ketiga yang lu lupa inget lah pokoknya. Yang kurang lebih mirip lah sama 2 alasan sebelumnya. Iya, betul. Nah, tadi kan itu juga mewakili sebenarnya pertanyaan yang mau dijawab kan dari penelitian lu kan. Kayak sebenarnya tapi kalau yang lu tulis di laporan TA lu tuh sebenarnya pertanyaan spesifiknya tuh apa yang mau lu coba jawab tuh? Yang mau gue coba jawab itu sebenarnya lebih ke gue mau memperbaiki kualitas sholat dari fasilitasnya, dari elemen-elemen lantai, dinding dan ceilingnya itu sebenarnya. Tapi spesifiknya pertanyaannya tuh apakah kayak lu nanyanya tuh bisakah dengan gua ngutak-ngatik interior mempengaruhi kualitas sholatnya, atau pertanyaannya tuh lebih ke kayak misalnya bagaimana, atau dua-duanya masuk kayak gitu? Dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk ya? Kenapa waktu itu gue bilang halu? Tadi, jadi TA gue tuh sebenarnya bisa secara skripsi, penelitian total gitu, bisa sebagai fasilitas juga. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, kan kalau gue kan sebenarnya bisa dibagi 2 ya, bisa skripsi, bisa karya. Oh iya. Uniknya desain interior ITB ini ya. Sama. Emang iya ya? Gue kurang tahu juga sih. Maksudnya unik di antara jurusan FSRD yang lain. Oh iya. Ya, emang lu nggak bisa ya? Gue nggak bisa skripsi. Gue nggak bisa cuman penulisan. Harus karya pokoknya semua. Setahu gue cuman interior nggak sih yang bisa kayak gitu? Enggak. Karya ada. Karya ada? Karya bisa. Jadi waktu itu si Vikarina tuh dia riset tentang style Harajuku waktu itu. Penulisan doang? Penulisan. Jadi dia pas kan Kria tuh sebenarnya ada pameran kan, ada pameran. Jadi pas pameran itu Vikarina tuh nampilinnya waktu itu poster, bentuknya poster, dan dia naruh buku di situ. I see. Penulisannya dia semua di situ. Iya. Itu yang pas sempat pameran, membuat geger kawan-kawan semua dari fakultas dari jurusan lain. Kayak waktu itu tuh lagi milih topik, ya kan? Anak-anak di kafe tuh. Terus obrolin lah kayak gini. Terus biasa kan kita nongkrong. Terus kayak nanya, gue sama yang lain tuh anak-anak di kafe lain nanya ke anak-anak interior gitu kan, kayak gimana topik TA kalian gitu, kayak 3 alternatif enggak, atau kan kita ada tuh kayak milih 3 alternatif judul dan topik gitu kan. Terus kayak kita kan kayak banding-bandingin sistem TA kan. Terus yang kalian bingungin tuh lebih ke ini gue bingung mau skripsi atau karya gitu. Hah? Maksudnya apa? Skripsi atau karya? Soalnya kan di kita juga bilangnya kan kadang kalau lu bikin karya pun lu bikin skripsi kan. Bikin laporan TA gitu kan, penulisan juga ada gitu. Dan kayak, maksud lu apa? Milih kayak gitu? Ya karya kan, maksudnya kayak, oh enggak, dijelasin langsung panjang tuh kayak, sama siapa gitu gue lupa dijelasin, kayak kita tuh ada bisa milih antara
bikin karya atau penulisan doang. Wah anjir, kayak kok ada kayak gitu. Maksudnya soalnya ada beberapa yang temen gue yang dari DKV pun kayak prefer udahlah mending tulisan aja gitu. Kayak dalam artian tuh kayak waktu itu apalagi DKV lagi ada tuntutan pameran kan. Iya. Kita ada dalam pameran, jadi mikirnya kalau penulisan aja tuh kita udah jauh lebih hemat budget untuk ini ya, karya. Dan itu juga jadi nggak perlu, itu juga nggak makan waktu lebih banyak itu untuk ke karyanya gitu, buat dibagi ke pembuatan karya. Iya betul, tinggal nulis gitu kan kasarnya mah gitu. Iya, jadi ya itulah intermezzonya tadi, interior ya. Ada skripsi. Iya betul. Si Darin kan skripsi juga. Skripsi ya, si Darin ya? Iya sih, penulisannya skripsi, emang bagus dia sih. Ninis juga skripsi. Gitu. Nah, tadi tuh gimana yang halu, tadi tuh lu mau menjelaskan kenapa lu bilang halu tuh? Iya, jadi yang pengen gue solve itu lebih ke fasilitasnya. Jadi gue berharap gimana caranya dengan elemen-elemen yang ada, gue bisa meningkatkan kualitas ibadah mereka gitu. Iya. Jadi sebenarnya gue bisa dua karena gue bisa lebih ke psikologisnya sama secara fasilitasnya gitu. Nah jadi kenapa akhirnya gue bikin karya karena bisa lebih kelihatan gitu loh implementasi elemen-elemen yang gue riset gitu saya. I see. Jadi waktu itu lu kayak menganggapnya tuh kayak wah gue kalau cuman skripsi, cuman penulisan doang, ini mah nggak bisa mewakili idea gue gitu nggak sih? Iya. Oke. Dan ternyata gue tuh cenderung lebih suka berkarya, jadi bikin sesuatu kelihatan hasilnya gitu loh. Karena kalau teori gue sangat halu, sumpah. Dan gue kurang suka baca juga, jadi nggak cocok lah gitu. I see. Nah tapi momen halu yang lu maksud di ini tuh apa, kehaluan? Iya, halunya tuh sebenarnya tugas akhir gue itu sangat general gitu. Jadi nggak ada spesialnya gitu. Jadi iya gitu? Maksudnya dibandingin sama karya TA desain interior yang lain? Menurut gue gitu sih. Karena menurut gue karya gue ya B aja gitu loh. Terus kayak dari konsep terus jadinya gimana. Tapi standar gue emang bukan standar gue ya, maksudnya gue ke atas banget gitu loh, yang emang karyanya bener-bener bagus gitu. Jadi makanya ngerasa gue minder banget gitu loh. Dan itu karya senior sih. Jadi kalau lu tahu Eja kan, nah itu sebenarnya gue ngambil beberapa konsep dari dia juga. Dia juga menang banyak award ya. Kayak dulu dia emang beneran mentor gue. Terus ya udah, jadi beneran minder banget kalau ngebandingin TA dia dan TA gue gitu. Nggak semateng TA, nggak mateng gitu. Makanya gue bilang halu tuh karena nggak mateng. Ya tapi udah maksudnya dengan banget yang udah bikin karya. Iya, tapi maksudnya walaupun kayak gitu pasti tetap ada dong keunikan yang dilihat dari karya TA lu sama dosen terutama. Iya, ada. Beberapa emang. Jadi karena di Depok gue tuh ngambil beberapa elemen Depok juga yang nanti gue masukin ke variabel untuk dukung desain gue gitu. Dari awal juga lu ngejelasin di latar belakangnya, terus juga pertanyaan yang mau dijawab dari penelitiannya. Itu tuh sudah gue juga udah mulai ini sih, kayak bisa kurang lebih nangkep tujuan dan manfaat gitu yang lu coba kasih gitu. Sampaikan, kan ke masyarakat, terutama target user lu, terus juga untuk bidang penelitian akademik juga gue udah mulai ketangkep tuh si tujuan manfaatnya. Tapi kita coba langsung ke ini deh, soalnya tadi lu barusan juga mention kayak ke variabel-variabel yang lu pakai buat perhitungan betul. Ke perancangan lu. Itu tuh gimana tuh? Bisa lu jelasin nggak? Oke, jadi ini balik lagi ke waktu itu. Sebenarnya elemen-elemen ini udah
ada dari sebelum gue bikin TA gitu. Maksudnya pas gue ngelempar kuesioner ke orang-orang gitu. Jadi pas kuesioner itu gue nanyain gimana kualitasnya. Yang kayak tadi yang gue bilang kayak lightingnya redup atau terang. Yang orang prefer ya? Iya. Mending pakai alas sholat apa enggak? Mending ada fasilitas ini atau enggak di masjid Anda? Mending wangi, mending biasa aja, atau mending angin langsung atau AC, mending kaca polos gitulah, pokoknya banyak. Jadi kalau diambil dari lantai ya, balik lagi ke elemen 3 tadi yang lantai ini, ternyata banyak yang prefer itu lantai kayu. Lantai kayu. Nah, jadi waktu itu gue pakainya parket. Jadi parket ini kalau kayu asli itu dia cukup awet ya, San. Oke. Jadi dia kalau kena panas tuh sebenarnya nggak terlalu panas. Dan kalau dingin dia juga nggak nyerap dinginnya. Cepet nggak lama gitu dinginnya. Gitu. Kayak kalau lu pernah ke Salman, nah itu berasa banget lantai kayunya gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Dan dibersihinnya gampang gitu. I see. Berarti gue ngebayanginnya tuh pertanyaan yang kayak preference lu lantainya gimana, itu tuh apa kayak jawaban pendek atau kayak pilihan ganda waktu itu lu ngasihnya? Pilihan ganda deh kayaknya. Pilihan ganda, jadi memang lu sudah memberi beberapa variasi pilihan ya untuk mereka pilih. Terus sama ada skalanya juga sih, 1 to 5 gitu. 1 to 5 tuh skala apa? Skala kenyamanannya? Skala kenyamanan. Kalau pakai mending sajadah atau enggak terlalu, atau pengennya yang empuk banget gitu, empuk atau keras gitu. Tapi lu kayak ngasih pertanyaan tambahan gitu nggak? Kayak kenapa lu prefer itu gitu? Maksudnya kan mungkin aja kan namanya responden kan kita nggak tahu ya, kayak istilahnya lu kasih pertanyaan kayak gitu, ada misalnya lantai ubin keramik biasa gitu misalnya. Terus ada kayu, terus ada ada apa. Nah itu kan kayak kita kan nggak tahu, mereka siapa tahu satu atau berapa responden tuh sebenarnya mereka cuma pernah merasakan kayu doang gitu, makanya mereka nyamannya dengan itu. Itu gimana nanggulanginnya tuh? Betul. Nah waktu itu gue emang provide 2 itu juga, tapi gue udah ada ini. Jadi gue pengen sebenarnya ngasih tahu mereka kalau material ini tuh lebih baik gitu loh. Oh, lu ada coba menjelaskan sehat, juga ya? Lebih baik. Iya, jadi gue pengen tuh sebenarnya pas ngasih kuesioner itu, waktu itu gue ngedrive opini orang-orang juga sebenarnya. Oke. Jadi karena gue udah riset juga dari beberapa material yang emang cocoknya yang mana gitu kan. Walaupun orang lain belum pernah nyoba ke lantai ini kan. Bedanya di mana? Tapi waktu itu, jadi gue waktu itu tuh lantai pakai sajadah atau lantai kayu waktu itu. Nah itu prefernya gimana? Ternyata emang cenderung ke lantai kayu juga. Terus ya udah akhirnya gue ngedrive lantai kayu yang kayak gimana. Lantai kayu itu sebenarnya lebih enak gini gitu. Jadi ada penjelasannya juga sebenarnya. I see. Iya. Biar seenggaknya ke gambar lah ya, ada gambarnya nih buat mereka. Iya, betul. Kalau nggak salah gue nyantumin gambar-gambar juga deh. Iya. Biar ada. Jadi biar kebayang suasana ruangannya mereka tuh gimana. Iya. Iya. Yang variabel tadi, Ri, gimana, Ri? Oke, jadi lantai ya. Nah, terus ke dinding. Sebenarnya banyaknya tuh di dinding kan. Dinding? Dinding sama lighting waktu itu gue maininnya. Jadi Depok tuh panas banget coy. Iya, gue pernah merasakan. Kayak Bekasi, sumpah panas banget Depok tuh. Jadi gimana caranya si matahari tuh nggak langsung kena masuk ke masjid gitu loh. Oke. Gitu. Jadi waktu itu dan Depok tuh pengap, gerah gitu. Nah gimana sirkulasi dalam masjid tuh masih oke. Nah akhirnya waktu itu dindingnya tuh agak gue rombak sih. Oke. Gimana? Jadi waktu itu jadi di bagian bawahnya itu gue taruh kayak apa ya namanya ya, roster namanya. Roster tuh kayak
bata, cuma dia ada patternnya gitu loh. Oke. Pattern yang bolong gitu loh. Bolong di tengah itu. Bolong di tengah gitu. Jadi macem-macem kan bentuknya. Nah waktu itu rosternya itu ada di bagian bawah sama bagian atas. Oke. Nah kenapa ada 2? Karena sirkulasi udara tuh dari bawah ke atas sebenarnya. Jadi kalau atas lu nggak ada buangan anginnya juga, ruangan itu tetap panas. Gitu. Jadi ngalirnya itu dari bawah nanti dibuang ke atas gitu. Nah untuk nyesetin lightingnya ini biar nggak terlalu over waktu itu. Jadi bentar, balik ke roster lagi ya, sorry. Yeah. Jadi rosternya ini gue desain sendiri juga. Oh, I see. Jadi nggak semata-mata pakai roster gitu. Nah jadi gue desain tuh sesuai budaya yang di Depok, budaya Depok juga. Apa tuh? Jadi waktu itu ada namanya gong, si bolong namanya. Si bolong? Si bolong. Okay. Ada gong gitu. Itu cukup terkenal ya. Cuma sejarahnya juga gue kurang paham. Tapi gue sempat baca juga. Ada namanya gong si bolong. Ya udah, akhirnya gue ngambil visual itu. Rosternya tuh kayak lingkaran gitu, kayak gong bentuknya. Oke. Gitu. Nah itu terus ke jendela. Jadi ada kearifan lokal tadi ya? Betul. Jadi mereka ngerasa tuh ini emang Depok gitu, Islamic Center Depok gitu. Jadi mereka juga senang ada budaya mereka yang nggak hilang gitu, nggak fully modern masjid gitu. Terus akhirnya balik ke dinding lagi. Nah setelah roster tuh atasnya tuh ada dinding biasa dulu, jadi emang khusus buat pondasi gitu. Terus setelahnya ada jendelanya cukup gede, bukaannya sekitar 1,5 meteran, 1,5 meteran lebih lah kalau nggak salah. Nah itu terlalu over kalau langsung kena masuk, jadi panas juga sebenarnya. Terus gua siasatin dengan laser cut panel gitu, panel kayu di laser cut. Bentuknya itu belimbing. Jadi belimbing itu salah satu ikon kota Depok. Tapi kalau secara penanggulangan biar nggak terlalu gede tadi tuh, itu maksudnya jadi ngebantu di bagian apanya, Ri? Selain bentuk belimbing itu? Sorry. Jadi belimbing ini, visual belimbing ini gue terjemahin ke kayak pattern kan. Pattern muslimah lagi kayak. Pattern muslim yang ya pattern lah. Nanti akhirnya ada lubang-lubang yang emang bisa cahaya tuh masuk. I see. Dan itu ngasih efek kayak bergelimang gitu, ngerti gak? Bukan mewah ya. Ngerti. Kalau di Jepang tuh ada komorebi, tau gak? Komorebi gue nggak tahu namanya, tapi gue kebayang. Nah, komorebi tuh buat yang nggak tahu tuh sebenarnya jadi ini gue ngambil dari TA-nya Nahja, Eja ya, mentor gue juga. Komorebi tuh kayak matahari yang masuk ke bawahnya. Gimana ya? Cahaya matahari yang terfilter dari pepohonan. Iya. Yang ini kan kalau misalnya lukisan hutan di siang hari tuh, kalau ada pohon rindang itu kan ada cahaya yang nembus tuh. Iya betul. Jadi biasan cahaya, efek cahaya yang jatuh gitu dari lewatin daun-daun itu. Nah, itu yang kita biasanya manggilnya cahaya ilahi tuh. Ya betul. Nah itu ternyata gue Eja bilang dan gue baca juga sebenarnya itu cukup bikin relaksan. Iya, benar sih. Enak kan sebenarnya kalau kita di bawah pohon terus kayak ada cahaya-cahaya gitu kan enak kan sebenarnya, relax banget kan. Iya. Nah gue mencoba ngambil efek itu, jadi ke filter beneran gitu kan. Akhirnya nggak over dan bisa bikin relax jadinya. Cahaya matahari yang over tadi Depok gitu kan. Gitu. Terus setelahnya atasnya ya tadi roster lagi untuk buangan angin. I see. Kalau si ceilingnya gimana ceiling? Kalau ceilingnya tuh kebetulan karena itu bertingkat ya. Jadi paling atas tuh kayak ceiling apa ya? Ceilingnya cukup tinggi, kayak ceiling aula timur. Okay. Yeah. Aula barat juga. Jadi cukup tinggi, dia agak kotak dan sebenarnya itu nggak bisa banyak diolah. Karena apa ya? Karena sudah arsitektur gitu. Yang gue bisa olah itu cuma
biar nggak terlalu panas itu, paling gue filter lagi. Jadi di bawah ceilingnya tuh misalnya gue taruh gipsum atau papan lagi gitu loh, untuk nahan si cahayanya itu, konduksi atau apa namanya, lupa. Yang si ceiling itu berarti kan rata kan gitu, flat? Enggak, dia kayak gimana? Kayak apa ya? Kayak limas segi berapa? Oh, segi 4. Isi. 5 segi 4, tapi atasnya kotak, kayak yang segitiga atasnya tuh dipotong gitu. Iya. Kayak istilahnya kalau dari samping dari luar tuh kayak piramid tapi dipotong di tengah gitu ya? Iya, betul. Nah, di atasnya itu ada ini juga, ada kaca. Nah, itu gue filter lagi. Dengan? Sama, pattern yang sama juga. I see. Gitu. Iya. Soalnya kan kayak, makanya kayak fungsi, apa sih, dome atau kubah masjid gitu kan? Itu kan, atau di bangunan-bangunan kayak di luar negeri juga, setahu gue kayak kubah itu kan sebenarnya bukan, kalau dari luar itu juga bisa jadi estetik kan. Tapi sebenarnya fungsi kalau untuk interiornya kan itu kan biar adem juga nggak sih katanya? Betul, bisa. Nah ini tuh lu ngeganti kubah itu tuh dengan kayak bentuk si limas tadi lu bilang ya? Betul. Dan kenapa, dan cenderung masjid itu ceilingnya pasti tinggi. Kenapa? Karena kita dituntut untuk merasa kecil di rumah Tuhan gitu. I see. Kenapa tinggi? Kita tuh dituntut. Ada filosofinya gitu ya? Ada. Jadi kita emang harus merasa rendah dan kecil di rumah Tuhan gitu. I see. Saat ibadah. Iya. Interesting. Itu yang kan tadi kan si variabel-variabel yang dari 3 faktor utama yang harus lu pikirin secara desain interior kan? Si lantai, si dinding, si ceilingnya. Nah, terus juga lu tadi mention kayak yang inspirasi dari Jepang tadi, yang cahaya ilahi tadi juga. Nah, tapi kayak kalau gue tanya ke lu, teori paling menarik yang lu pakai itu tuh apa sih untuk TA lu tuh? Untuk TA lu? Apa ya? Sebenarnya untuk teori tuh gue nggak terlalu pedalam. Iya, karena teorinya tuh sebatas teori masjid doang gitu kan. Teori cahaya, teori lebih ke referensi sih kalau gue, referensi nyata. Sih. Masjid-masjid yang bagus gitu. Teori mah masih udah basic aja ya, teori interior biasa. Karena karya ya. Kan kalau skripsi itu kan harus based on teori banget ya. Iya, yang diutak-atik lagi. Tapi bisa juga sebenarnya. Tapi teori-teori yang gue pakai itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar gitu. Karena tadi juga lu bilang apa? Lu dapet inspirasi juga dari senior lu, dari mentor lu juga kan? Terus juga lu dapet inspirasi juga untuk karya lu tuh dari bangunan-bangunan yang sudah ada juga gitu kan, dan lu coba apply ke TA lu gitu kan? Betul. Iya. Jadi teorinya nggak terlalu dipakai karena apa ya? Gue takut ada jadi batasan gitu loh. Ngerti gue. Iya. Tapi itu dipertanyakan nggak sama dosen? Acuannya banyaknya lebih ke enggak. Dosen tuh nggak terlalu saklek teori gitu loh. Karena emang nggak seberpengaruh itu teori. Jadi lebih ke konsepnya gimana, dan apakah konsep itu beneran nyampe ke usernya gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Kalau data kan tadi juga lu bilang di latar belakang kayak untuk awal penelitian lu udah ngumpulin data melalui lempar kuesioner. Iya, lempar kuesioner online gitu. Tapi kayak setelah lu rancang karya lu ini, lu lempar kuesioner lagi nggak? Atau lu kayak tes gitu nggak ke siapa gitu, ke user lu atau kemana? Setelah jadi semuanya gitu, projectnya gitu ya? Iya, kan biasanya kan suka ada yang after testnya gitu. Oh gitu, enggak sih. Enggak, jadi yang disayangkan itu kalau enaknya apa sih nama prodi enaknya prodi lain tuh kita tuh bikin pameran gitu
atau seenggaknya kita di display gitu kan, dipajang gitu. Nah yang disayangkan dari interior itu kita nggak ada wadah display waktu itu. Jadi, tuh cuman spesifik setelah angkatan lu atau gimana? Dari sebelum angkatan gua kayaknya deh. Oh, udah kayak gitu. Wah, sayang banget dong berarti. Jadi wadah displaynya itu cuma dilihat sama dosen gitu loh. Tapi nggak gini deh. Misalnya orang ini sidang pakai partisi besi gitu, dipajang display besi. Nah itu cuma seminggu, habis itu di take down. Dan itu cenderung akhir semester dan gak ada orang yang lihat gitu. Iya, jadi makanya kenapa lu bilang cuma dosen doang gitu ya? Iya, jadi di display untuk dosen aja gitu. Bahkan punya gua, kan gua hitungannya telat ya. Jadi setelah itu ya gua bawa pulang aja langsung gitu. Setelah penilaian tuh? Setelah penilaian gua bawa pulang. Paling gua bawa ke meja doang. Terus kayak numpuk aja udah. Sayang banget, padahal market justru yang perlu nggak sih di display gitu? Iya, dan gimana ya, mungkin dari kitanya juga harus aktif ya. Ini gue pengen display ini pokoknya gitu. Sebenarnya dari kitanya juga harus, contohnya kayak Amal, tahu Amal waktu itu ya? Gimana tuh? Angkatan DI 2012, dia kan bikin ini ya, planetarium. Nah itu marketnya gede banget dan dia emang mau nampilin itu gitu. Iya. Dia taruh di kelas aja udah, dan semua orang lihat gitu. Karena cukup besar dan itu ya, akhirnya ditaruh situ, bahkan dia ikut pameran juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya emang fasilitas juga waktu itu kurang. Tempat juga nggak ada ya kayaknya. Tempatnya juga nggak ada sih kayaknya. Dan tebakan gua adalah ya mungkin karena memang udah pikirannya udah gue mau cepet-cepet beresin dah pokoknya. bisa itu. Udah pokoknya jelek udah pokoknya malu gitu loh. Jadi nggak pede. Iya bisa juga. Yang beneran pede tuh kayak contohnya Ulum. Ulum tuh kadang emang dari kitanya juga harus aktif gitu sih San sebenarnya. Kalau dia pede justru aktif. Si Ulum tuh display sendiri aja udah. Dia ngebersihin. Jadi karya yang udah ditempel gitu dia turunin tuh punya orang. Dipretelin, terus dia pajang sendiri. Emang vandal banget bocah satu. Iya nggak apa-apa tapi. Iya. Bagusnya dia kan di situ aktif jadinya gitu. Iya. Dia percaya diri sama karya dia sendiri. Tapi itu maksudnya perlu izin nggak kayak gitu tuh sebenarnya? Nggak usah. Nggak usah ya? Kalau gitu ya nggak masalah berarti. Gitu San. Jadi kita tuh nggak dapet feedback dari user setelah, nggak banyak dapet lah dari user gitu. Iya. Tapi maksudnya ada nggak sih kalau gue tanya yang teman-teman DI kita yang lain yang emang setelah karyanya jadi tuh mereka tes ulang gitu atau sebatas cuman tesnya tuh kayak nanya dikasih visual nih udah jadi nih rancangan gue menurut lu gimana kayak gitu? Enggak sih, enggak banyak sih. Yang gue perhatiin ya, enggak banyak dan emang cenderung setelah TA itu ya udah mereka udah capek, udah terlanjur capek akhirnya ya udah pengen beres istirahat pulang gitu. Iya sih, iya benar. Gitu. Jadi yang sayang kan nggak ada pameran itu. Iya. Kria ada, DP ada tempat display. Ada. Dan dia bikin mock up juga kan. Kalau gue kan nggak bikin maket, gue bikinnya animasi. Animasi? Gimana tuh? Animasi. Jadi gue bikin kayak walkthrough fasilitas gue. Gue kayak ada masuk ke perpusnya, gue masuk ke dalam kelas, gue masuk ke dalam tempat nongkrongnya, gue masuk ke dalam masjid. First person jadinya ya? First person. I see. Pakai ada aplikasi namanya Lumion. Mungkin lu tahu ya. Tahu pernah dengar. Pakai itu. Jadi, lu nggak bikin maket sama sekali jadinya? Iya, bisa kayak gitu tuh. Bisa maket, bisa animasi. Iya. Tapi juga udah ngerjain 3D-nya juga ribet-ribet juga sih. Iya, sama aja sih. Pakai apa sih aplikasinya lu? SketchUp untuk modeling. Untuk bikin animasinya pakai Lumion, ya. Iya sih, sayang banget sih emang kayak soalnya gini Ri, maksudnya disayangkan tuh ya kalau tadi yang masalah user test setelahnya ya mungkin tadi dengan berbagai macam faktor dan juga kita emang mau cepet beres juga dan istilahnya apa ya kan kalau apalagi interior gitu kan kita ngomong kalau memang benar dijadiin kan skalanya sangat besar gitu kan istilahnya. Jadi kayak kalau mau bener-bener
user testing tuh kan ya memang orangnya harus berada di dalam tempatnya itu kan, itu kurang lebih. Betul. Sedangkan kalau misalnya kayak di cafe gitu kan, kayak game atau website gitu kan, kayak ya udah orang tuh bisa langsung nyoba di gadget gitu kan, di gadgetnya masing-masing istilahnya. Iya, betul. Jadi itu mah ya masih diwajarin lah istilahnya lu nggak user test setelahnya gitu. Cuman yang gue sayangin tuh adalah ya itu nggak di displaynya, karena gue tuh selama kita masih kuliah nih, gue tuh beberapa kali kayak diundang atau memang sengaja datang karena ada acara apa gitu di sebuah tempat atau di mall juga tuh pernah kalau nggak salah. Tempat tuh kayak misalnya yang biasanya dipakai, gue sering datengin dulu tuh ini Bandung Creative Hub, BCH. Oh, Ingat nggak? Kita kan dulu sering ada acara-acara di situ kan? iya sering. Nah, itu tuh kayak yang suka ada yang majang dan itu tuh ya anak-anak interior gitu, tapi ya bukan kita gitu, dari kampus lain gitu kan, kayak, dan itu kan kayak gue sangat excited gitu kan, kayak wah ini teman-teman gue gimana nih ntar kan, anak-anak DI ini gue pengen lihat juga gitu, karena sayang sekali ternyata tidak ya, itu. Sih sayang banget sih sebenarnya. Nah itu kan tadi ya udah, kalau yang data tadi kita juga udah ngebahas si latar belakang, tujuannya, manfaat juga kita udah mulai kebayang kayak gitu. Dan lu bilang tadi animasi gitu kan, pakai Lumion tadi kan. Itu proses pembuatannya berapa lama tuh dari yang si modelingnya sampai ke lu bener-bener jadi video di rendernya tuh? Secara intens atau selama 1 semester itu? Bedanya apa tuh maksudnya secara intens tuh bener-bener fokus ke karya? Iya, misalnya kalau bikinnya intens tuh berapa hari, kalau selama 1 semester berapa bulan, paling gitu sih. Sama 1 semester deh. Sama 1 semester itu, jadi gue mulai bikin 3D itu bulan, bentar, gue inget-inget ya. Iya, April kayaknya deh. April? Ya, jadi semenjak April gitu, sebenarnya pola kerja gue itu nggak mulus waktu itu. Oke. Jadi gue kan mundur 1 sidang ya dibanding yang lain. Jadi yang lain tuh Juli, selesainya gue Oktober. Oke. Nah kalau untuk modeling ini sendiri agak lama jadinya, karena guanya mundur-mundur juga. Jadi dari April ya tadi, April. sampai September ya. Oke. September akhir, sampai sebelum sidang ketiga terakhir. Jadi pas sehari sebelum sidang 3 itu, gue minta junior gue yang emang bisa bikin animasi itu. Jadi gue minta tolong gitu. Iya. Jadi tolong bikinin berapa ruangan gitu kan. Sehari sebelum itu? Sehari sebelum. 2 hari atau seminggu ya. Pokoknya deket-deket lah ya. Seminggu. Kasian juga kan kalau sehari sebelum. Seminggu. Itu berapa ruangan gitu kan. Terus gue minta tolong, akhirnya bisa selesai. Jadi pas hari H bisa gue tampilin semuanya. Pas hari H sidang ketiga. Jadi kalau dihitung-hitung intens itu kurang lebih sebulan lah. Sebulan intensnya lah ya. Sebulan kalau intens. Sebulan kurang. Mulai intensnya waktu kapan tapi? Intensnya tuh jadi gue mulai aktif lagi tuh setelah sidang kedua. Sidang kedua tuh di Juli. Iya di Juli. Lu lulus bulan apa San? Juli ya? Lu dinyatakan lulus atau wisuda? Wisuda Juli. Juli tanggalnya nggak inget ya? Wah nggak inget gua. Kalau yudisiumnya juga sidang akhir ya? Sidang akhir itu kan gue kan di hari, gue kalau nggak salah di hari keberapa ya? Gue lupa harinya juga, tapi kita kan dibagi 2 hari tuh. Minggu awal Juli atau apa ya? Enggak, Juni kita. Awal Juni. Juni ya? Iya. Sorry, gue lupa deh. Di awal Juni kita, kalau gue dan teman-teman di kafe dinyatakan lulus, terus selama sebulan itu kita yaitu revisi laporan, mempersiapkan buat wisuda kayak gitu. Kelayakan. April ini gue nggak selesai. Iya. Jadi gue sidang 2 tuh Juli. Akhir pertengahan. Dan itu udah mulai intensnya tuh baru. Intens baru. Jadi
Gimana ya? Jadi waktu itu gue, karena gue basicnya males juga ya, lu tau lah. Iya. Agak males. Karena gue Lumayan. males juga. Jadi karena itu mundur. Nah, tapi in the meantime gue nggak bisa ikut sidang itu, sebenarnya gue ngerjain yang lain waktu itu. Proyekan ya? Proyekan. Jadi waktu itu ada mural, ada proyek interior juga. Terus ada waktu itu gue ikut dosen juga, dosen senior. Iya. Pak Pribadi Widodo namanya. Itu pelopor, salah satu pelopor interior di ITB juga, sama di univ lain juga. Jadi waktu itu gue ada kesempatan bantuin dia bikin proyek gitu kan. Ya kan sayang gitu kalau ditolak juga. Nah akhirnya ternyata agak keteteran. Iya. Tuh, dan waktu itu salah satu sahabat gue emang butuh bantuan di TA-nya juga. Akhirnya karena gue ngelihat TA gue nggak bisa selesai, yaudah akhirnya gue bantuin dia dulu. Lu lepas dulu. Ya gue lepas dulu, gue bantuin. Tahu yang sekarang sahabat, dulu kan bukan. Iya. Tahu gak? Tahu ngerti gue. Yang denger yang nggak ngerti. Ya, jadi itu juga memang ya pokoknya karena lu ngelihat juga lah ya, lu ngelihat kayak bentar lagi udah sidang pertama atau sidang kedua nih, kayak gua nggak akan keburu, jadi ya udah lu memanfaatkan waktu lu untuk hal yang lain dulu gitu kan. Kan lumayan tuh tadi yang nyari duit juga tuh proyek kan. Lumayan kan, dapet uang juga. Iya. Di situ gua ternyata emang jalannya gitu. Jadi gue disuruh modal sendiri juga untuk ini itunya, ngeprint segala macam. Dibantu orang tua juga sih. Tapi emang ternyata over budget gitu kan. Iya. Emang harus nyari lagi sendiri akhirnya gitu. Iya benar. Lumayan buat koneksi juga tuh. Terus alhamdulillahnya waktu itu ada kesempatan ke masjid-masjid yang besar gitu San. Jadi gue riset abis-abisan waktu itu ya. Jadi itu sekalian proyekan tuh maksudnya? Bukan. Apa tuh? Ibadah. Oh, oke. Waktu itu ibadah. Terus ada kesempatan ke masjid-masjid besar yang satu dunia itu tahu gitu loh. Akhirnya bisa mampir, terus ya udah, alhamdulillah gue dapet referensi ini, terus kayak referensi ini itu gue ambil, gue foto, terus kayak budayanya di daerah sekitar situ kan berpengaruh besar ya. Betul. Apalagi itu juga salah satu negara muslim juga. Ya udah, akhirnya gue dapet pencerahan lah ya. Cukup banyak ini apa? Inspirasi dan ide tuh mantap. Ya betul gitu. Mantap. Jadi udah jalannya gitu ternyata, alhamdulillah. Iya. Kalau momen yang gak terlupakan, Ri, yang paling gak terlupakan waktu ngegarap TA tuh apa? Itu sih, gue yang bisa ke masjid besar itu. Salah satunya. Jadi kesannya gue survei tapi jauh banget gitu. Surveinya total habis. Dan sekalian ibadah juga tadi kan? Iya. Gitu. Jadi wah, mantep lah pokoknya itu. Iya benar-benar. Dikasih jalan yang benar-benar keren gitu. Dan itu tuh setelah lewat sidang 1. Iya, jadi waktu itu sidang 1 di bulan Februari ya kalau nggak salah. Februari, terus bukan April tadi lu bilang. Yang April tuh apa? April tuh sidang kedua. Oh, oke. Sidang kedua. Nah, gue nggak dapet waktu itu. Oh, iya, oke. Sidang ketiga yang Juli. Sidang ketiganya gue September akhir. Oh, yang Juli itu? Jadi yang Juli itu sidang kedua. Kan yang April gue nggak bisa. Oke. Jadi gini timeline-nya. Sidang 1 Februari. Yeah. Sidang kedua gue nggak ikut. Yang April. Setelah itu Mei bulan puasa, Lebaran, nggak ada yang mau sidang, nggak ada yang mau nyidang. Ada deng. Nggak ada, sorry. Setelah itu Juli baru masuk lagi, baru sidang ketiga yang lain, gue sidang kedua. Oh, sidang kedua tapi dari sudut pandang lu maksudnya? Iya. Okay. Jadi barengan sidang ketiga yang timeline normal gitu. Baru sidang ketiga gue di bulan September akhir, baru Oktober gue wisuda. Oh, oke. Tadi balik lagi yang gimana? Yang pergi ibadah?
Ya apa ya? Nah, jadi ibadahnya itu setelah bulan puasa. Jadi Mei Juni gue waktu itu bisa ke masjidnya tuh Juni. Jadi Juli tuh gue dapet bahan cukup banyak buat di sidang kedua gitu. Iya. Jadi di sidang kedua gue cukup matang, alhamdulillah. Mantap. Jadi sidang ketiga tinggal visualnya dibagusin, konsepnya dimatengin, sama animasi gitu. Iya. Boleh, mantap. Itu ya momen yang tak terlupakan. Momen tak terlupakan. Kedua tak terlupakan. Iya. Yang pertamanya tadi. Yang pertama shock banget soal. Ya udah. Jangan off the record aja. Gue bisa cerita cuma di luar ini sih. Iya, di luar ini aja abis stop recording ntar. Kita beralih ke waktu lu udah bener-bener sidang akhirnya lu nih. Komentar atau saran dosen apa ke lu dan karya lu? Nah, oke. Jadi bukan balik lagi ya. Nah, jadi kan gue udah bilang kalau TA gue tuh cukup halu, cukup mengarang sih. Dan dan ada fact-nya juga, bukan fun fact ya. Jadi ada fact. Lu ada TA Perata nggak? Perata ada. Perata tugas akhir. Gue nggak ada bimbingan sama sekali, San. Nggak ada bimbingan sama sekali? Sama sekali. Sekalipun gue nggak bimbingan. Emang nggak ditagih? Dekan. Jadi nggak ada waktu nagih gitu dia. Jadi emang gue yang harus aktif. Sekalian dekan ya waktu itu pembimbing lu? Iya, waktu itu dekan. Dan waktu itu timnya tuh sama Bro, sama Desti, Alvin Bro yang bener-bener rajin dipantengin. Jadi ruangan fakultas FSRD itu di depan, dia nongkrong depannya. Iya, nggak kaget gitu, ada mobil dekan atau dekannya masuk, dia lari langsung. Udah kayak paparazzi aja itu sih bro. Iya. Dan waktu itu gue momennya tuh lagi sering ke Jakarta pokoknya. Pokoknya sering bolak-balik Jakarta jadi susah gitu kan. Untuk bimbingan. Terus Desti juga nggak serajin Bro lah, nggak sampai pantengin gitu. Jadi tapi Desti masih dapat beberapa kali bimbingan. Nah kalau gue tuh nggak pernah. Jadi kayak cuma ketemu sekali, itu belum bawa apa-apa. Kayak cuma tatap muka aja pertama kali udah sampai akhir semester Perata tuh. Iya, jadi Perata gue nilainya B kalau nggak salah. Ya ampun. Karena nggak pernah bimbingan. Ya, tapi makanya gue bilang TA gue halu kan. Nah ini balik lagi ke sidang akhirnya ya jadi. Jadi kan ke bawah dong, maksudnya karena Perata gue kayak gitu, jadi sidang akhirnya pasti kayak gitu juga. Gitu. Oh ini tuh, pembimbing lu tuh masih sama kayak yang Perata, pembimbing utama? Beda. Oh beda, iya. Beda, pas TA, pas TA beda. Iya. Itu ada dosen muda. Nah, jadi komen mereka setelah gua sidang akhir itu, jadi waktu itu ada 3 dosen apa 4 dosen gitu. Masih dosen muda semua, katanya udah oke, tapi yang masih disayangkan itu konsep yang gue mau sampein tuh sebenarnya kurang nyampe. Jadi latar belakang gue tuh nggak relevan sama hasil akhirnya gitu. Karena solusi dari latar belakang gue itu sistem kan. Sistem karena yang pertama oke lah fasilitas. Yang kedua itu sistem di dalam manajemen Islamic Center-nya. Jadi kayak nanti mau ada aktivitas apa, itu fasilitasnya ada semua, cuma kayak sistem kayak acara, terus bagian-bagian nanti apa, divisi apa gitu loh. Itu kan susah nyampeinnya ya, jadinya makanya mereka bilang kalau konsep latar belakangnya itu tidak tersampaikan gitu. I see. Cuma as a design kamu tuh udah bisa gitu. Ini sangat layak untuk dipublish gitu. Kamu udah bisa desain gitu. Modalnya bener-bener ini banget dah. Modalnya kayak si Bakar sama Fajar juga tuh. Cuma bedanya yang mereka di komennya itu yang nggak dites kan, nggak dites ke user kan, karena produk dan media interaktif. Ya, nggak dites, dipertanyakan, tapi
dilulusin karena memang karya dan effort ke karyanya itu sangat luar biasa gitu. Iya gitu sih, kurang lebih sama. Heeh. Jadi oke, selesai akhirnya. Jadi karena gue telat, karya gue sebenarnya cukup bagus, bisa untuk dapat A gitu. Tapi karena telat itu nggak bisa. Karena telat sidang ya? Iya, karena telat sidang satu kali. Jadi maksimal AB waktu itu. I see. Jadi nilai gue kan 85 itu A ya. Kalau di gua 90. Oh, kalau nggak salah 85 A, 85 atau 9 ya? Oke. 9 ya? Iya, 90 ke cepet itu A kayaknya. Iya. Nah, gue lupa. Pokoknya satu angka di bawah itulah. Jadi misalnya kalau A-nya 9, kayaknya gue 89. Kalau 85 gue 84 gitu. Gue lupa. I see. Iya. Jadi emang nggak bisa banget mentok gitu kan. Udah ada limit nih. Iya. Ya udah mentok, ya udah akhirnya nggak apa-apa sih, cukup puas juga AB, walaupun nggak cum laude akhirnya gitu. Jadi yang komentar utamanya dari penyidang lu tuh yang tadi ya, kayak kurang relevan aja gitu, yang iya, sama tujuan awal di latar belakang dan hasil akhirnya itu. Betul. Ada yang lain komentarnya? Enggak sih, mostly itu. Jadi emang dosennya, iya setuju dah gitu. Sama-sama. Oke. Dosennya gitu. I see. Jadi kesimpulan dari penelitiannya apa, Ri? Yang lu masih pegang atau lu tangkep sampai sekarang? Apa ya? Ini harus implementasi sih sistemnya. Jadi emang apakah fasilitas gue tuh beneran? Tapi based on kuesioner, ini udah kejawab semua karya gue. Tapi apakah ini efektif itu? Belum tahu karena belum pernah dilempar ke user setelah jadinya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi harus dicoba, terutama untuk para pendengar yang kebetulan misalnya junior dari Fahri Aziz nih, yang anak interior ITB juga, kalau nemu ininya, ngecek penulisan TA-nya di Perpus SR, wah itu bisa tuh dilanjutin. Ya, coba aja baca. Pasti kayak, halu apa sih ini? Ini apa gitu. Kalau ini kok ada ini. Sampah tuh lah. Nggak sampah lah itu. Ya, maksudnya untuk referensi bikin fasilitas tuh jangan dipakai gitu loh. Tapi coba dilanjutkan si testingnya mungkin ya. Iya. Yang tadi belum kesampaian juga. Pass the baton lah. Iya, oke. Keren Ri. Kayak gitu sih San, kurang lebih. Dan ya tengah-tengah ceritanya juga. Iya, menarik sih dari sudut pandang interior nih. Sekarang gue baru tahu nih, baru kelihatan juga. Ya, cuma nggak, ya effort sih. Tapi beberapa saat tuh kadang masih berat effort prodi lain sebenarnya. Itu kan dari sudut pandang lu, sudut pandang kita juga mungkin yang prodi lain, jurusan lain juga. Oh ini kayaknya kalau gue ngerjain itu gue nggak akan sanggup deh. Ada aja kayak gitu kan? Ya bisa jadi. Saling kayak gitu. Karena beda-beda. Bisa jadi. Betul. Kalau gitu terima kasih banyak Fahri atas waktumu, atas ceritamu juga. Mantap. Asik sukses. Banget ngobrol. Iya, sukses terus, Ri. Amin. Lu juga podcastnya seru. Pokoknya mudah-mudahan cepet lebih besar lagi dan mulai ada videonya gitu. Lebih asik kayaknya. Ada videonya gimana maksudnya? Oh, ada orangnya? Tatap muka gitu. Iya. Karena apa ya? Pas cerita tuh ekspresinya tuh kadang seru dilihatnya. Gitu. Bener. Gue juga pengen banget kayak gitu. Tapi entarlah. Nunggu ada modal studio dulu pengennya, at least. Pelan-pelan lah. Iya. Mudah-mudahan lancar kerjaannya. Iya, amin. Gue juga. YouTube-nya juga. Iya, amin. Terima kasih banyak. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Siap, bos. Over and out.